yang peraturan menteri yang ketiga, yakni peraturan menteri nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2021. Namun demikian, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang di kementerian lembaga di pusat tidak relevan ya, karena ini yang mengajar saat ini. Kemudian bagaimana kalau tidak tersedia atau formasinya tidak tersedia, maka yang bersangkutan melamar di sekolah atau di jabatan lain yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan, tapi masih dalam satu instansi. Kemudian yang kedua, akan dilakukan seleksi ya. Jadi seleksi kemudian lulus. Ada yang tidak lulus. Di seleksi kedua, seleksi pertama yang lulus itu langsung bisa dilakukan pemberkasan. Sedangkan tentunya ada masa sanggah dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan yang tidak lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi yang kedua. Dan pada saat ini peserta pertama dan kedua akan memilih kembali formasi yang belum terisi ya. Jadi bisa saja formasi-formasi dari seleksi kompetensi pertama masih ada yang belum terisi, itu silakan dipilih lagi sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta 1 dan 2 dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, masih dalam satu kewenangan. Hanya pelamar 4, yakni lulusan PPG, itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, nanti akan dicek sesuai dengan NIK-nya, yang bersangkutan harus sesuai dengan domisilinya. Kemudian akan berlangsung ya, seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh ngambil kabupaten B, boleh ke provinsi C, dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP, boleh memilih ke SMA, boleh memilih ke SMP, dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP gitu ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa dipergunakan. Dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga. Maka nilai yang lulus passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama. Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan. Itu aturannya. Kemudian ini adalah contoh kasusnya pada seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada SMP dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua, memilih guru kelas pada sekolah dasar. Nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan.
karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Ini aturannya. Jadi mungkin penekanan dari apa yang telah kami sampaikan di sebelumnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme penambahan nilai pada kompetensi teknis. Jadi ini pemerintah mencoba untuk mengapresiasi beberapa hal terkait dengan